Halo Pak Andrian, gimana Ya, kabarnya? hmm, ya Bu, Alhamdulillah kabarnya baik. Kemarin katanya ada yang mau Bapak obrolin dengan saya. Apa itu Pak? Iya Bu, eh, jadi kemarin itu kan waktu supervisi kepala sekolah itu saya dapat teguran dari beliau. Oh begitu. Terus berkaitan dengan hal itu, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita ini Pak? Eh, Ya saya ingin cari solusi dari eh, permasalahan yang saya hadapi ini, dan saya juga berharap supaya ya, Ibu Nepri bisa memberikan masukan lah untuk saya ini. Coba Bapak ceritakan permasalahannya seperti apa sih? Kok sepertinya Bapak merasa tidak nyaman begitu? Nah, jadi begini Bu, saat kemarin itu kan kepala sekolah itu melakukan supervisi ke kelas. Mm-mm. Nah, beliau melihat eh, kegiatan praktik pembelajaran yang saya lakukan. Ya. Nah, pada saat itu saya tidak menggunakan buku teks pelajaran seperti biasanya. Nah, Oh, kalau setelah boleh tahu, supervisi, apa alasan Bapak tidak memakai buku teks siswa, Pak? karena saya sudah pakai media dan sumber belajar yang lain, makanya dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan saya tidak pakai buku teks siswa. Sumber belajarnya itu seperti apa loh Pak yang Bapak gunakan ketika supervisi kemarin? Nah, kemarin itu saya sudah membuat PPT. Nah, dalam PPT itu sudah banyak materi yang saya eh, masukkan di dalam PPT, ya, selain dari buku sumbernya, selain dari buku teks siswa, juga dari sumber belajar yang lain. Nah, selain PPT itu saya juga pakai proyektor untuk menampilkan PPT yang saya buat dan alat-alat peraga yang saya gunakan. Oh, padahal itu udah bagus sekali ya Pak ya. Pembelajaran memakai proyektor PPT udah menggunakan teknologi. Sebenarnya itu udah sumber belajarnya itu udah sama aja mencakup materi yang ada dalam buku teks ya Pak ya. Nah, ya iya itu Bu. Tapi kenapa ya Bu ya? Kok eh, harus disuruh menggunakan buku teks siswa, padahal kan ya materi yang sudah saya sampaikan itu saya ambil juga dari buku teks yang biasa saya pakai dengan siswa saya. Hmm, mungkin kepala sekolah Bapak tuh masih ingin buku teks itu tuh jadi acuan dalam belajar kayaknya, Pak. Ya mungkin ya Bu, seperti itu ya Bu ya. Terus sekarang kira-kira rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa, Pak? Ya saya nanti coba akan menjelaskan kepada kepala sekolah alasan saya tidak pakai buku teks siswa itu. Kira-kira apa ada solusi yang lain lagi, Pak, untuk penyelesaian masalah ini? Untuk solusi yang lain, ya mungkin saya nanti akan minta maaf lah sama kepala sekolah, karena mungkin saya mengajar itu
tidak memakai buku teks siswa. Dan saya juga nantinya akan membuat kegiatan pembelajaran itu selalu memakai buku teks siswa. Ya, selain menggunakan media yang lain, buku teks siswa itu akan tetap saya pakai terus sesuai dengan instruksi dari kepala sekolah. Sip Pak, saya setuju itu Pak dengan rencana Bapak ini Pak. Terus komitmen apa Pak yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Nah, rencana saya besok saya akan menemui kepala sekolah. Saya juga akan menceritakan alasan saya kemarin tidak memakai buku teks siswa. Selain itu, saya akan menggunakan sumber belajar yang lain, dan buku teks itu sebagai panduan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi, selain saya menggunakan sumber belajar yang lain, siswa juga tetap berpedoman pada buku teks yang biasa kami gunakan gitu. Wah, bagus itu Pak. Saya sangat mendukung itu. Semoga semuanya berjalan lancar ya Pak ya besok ya. Ya Bu, amin Bu. Terima kasih ya Bu ya. Ya Pak, sama-sama.